Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman lainnya. Ikopin TV. Sains data itu secara umum ya, saya bicara secara umum itu merupakan sebetulnya gabungan dari beberapa keilmuan. Dari yang pertama itu ada informatika, ada statistika, dan ada matematika. Halo Ikopiners, selamat datang di iTalks, Ikopin Talks. Bersama saya, Regi Lutriani, mahasiswi Ikopin University, program studi akuntansi angkatan 2019. Di iTalks kali ini kita akan membahas hal yang baru dan sangat menarik tentunya. So, Ikopiners jangan sampai skip dan stay tune terus sampai akhir. Ikopin memiliki fakultas baru, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Di dalam fakultas tersebut terdapat 3 program studi, diantaranya ada S1 Agribisnis, S1 Teknologi Pangan, dan yang paling menarik ada S1 Sains Data. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Adri Arisena yang merupakan Kaprodi dari program studi Sains Data. Halo Bapak, selamat pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, di sini kita akan membahas tuntas nih Bapak mengenai Sains Data. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dulu untuk Ikopiners dan saya yang masih awam sama Sains Data, apa itu Sains Data? Sains data. Nah, jadi sains data itu secara umum ya, saya bicara secara umum itu merupakan sebetulnya gabungan dari beberapa keilmuan. Dari yang pertama itu ada informatika, ada statistika, dan ada matematika. Nah, sehingga kalau misalnya kita sebut apa itu sains data, sebetulnya sains data itu sebuah ilmu terapan yang di mana di dalamnya itu kita membahas bagaimana kita cara mengambil data, bagaimana kita analisis data, sehingga ujungnya sampai pengambilan keputusan dengan dibantu beberapa program atau pemrograman atau software, sehingga hasil dari data tersebut dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dan terlihat menarik. Jadi sehingga data tersebut itu tidak hanya muncul angka saja gitu, tapi dia ibaratnya gini, data tersebut bisa berbicara gitu. Jadi kita yang melihat hasil dari analisis tersebut itu menarik gitu. Mungkin saat ini tuh yang lebih umum gitu ya, kita suka melihat infografis. Nah, itu sebetulnya contoh dari bagaimana penerapan analisis data yang menarik gitu. Kalau dulu kan kita kalau misalnya melihat hasil dari perhitungan itu cuma diagram atau misalnya histogram dan sebagainya. Sekarang kita bisa menggabungkan bagaimana ada animasinya, ada gambar yang lain-lain untuk mendukung dari hasil perhitungan data tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah sains data itu. Sains data tentunya berhubungan dengan data seperti yang menganalisis data dan menyimpulkan seperti itu, dan harus bisa menjelaskannya tentunya. Nah, kenapa sih Bapak mahasiswa ini perlu masuk ke jurusan sains data? Oke, nah kenapa ya sekarang? Gini ya, pertama untuk data sendiri itu sekarang itu lagi booming banget masalah data. Semua masalah administrasi itu larinya, kalau dulu mah ibaratnya ditulis tangan di buku gitu kan. Sekarang kita sudah mulai input ke sistem atau komputer. Nah, di mana data tersebut itu kan tidak mungkin hanya sekedar disimpan di komputer. Nah, kita juga harus bisa menganalisisnya. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus masuk di sains data? Nah, di jurusan sains data, data yang sudah ada saat ini pun kita bisa menganalisisnya dengan baik dan benar gitu. Sehingga sekarang data di mana-mana, bahkan pemerintah pun sudah mulai mencanangkan ada istilah Satu Data Indonesia. Nah, itu kan sebetulnya salah satu bentuk betapa pentingnya data itu di negara kita gitu. Bahkan di dunia sendiri udah umum gitu.
bahwa data itu tersimpan di sebuah media tapi tidak berbentuk tulisan gitu. Jadi berbentuk media digital. Nah, kalau misalnya masuk di science data itu kita dapat pengalaman yang lebih, ibaratnya pengalaman yang lebih, ilmu yang lebih, sehingga mahasiswa pun bisa apa ya, ibaratnya bisa mendapatkan ilmu yang lebih dibandingkan dengan kita hanya cuman lihat data analisis secara sederhana gitu. Kalau misalnya masuk ke science data, kita bagaimana bisa melakukan pemrograman, bagaimana kita bisa membuat sebuah tampilan analisis data yang menarik, terus bagaimana kita juga bisa logika kita berjalan dan sebagainya. Nah, sehingga kalau disebut kenapa kuliah desain data, karena ya sekarang itu kebutuhannya seperti itu gitu. Dan mungkin lulusan sains data juga sekarang sedang sangat dibutuhkan ya, tinggi sekali kenaikannya. Iya, betul. Karena sekarang juga untuk jurusan sains data sendiri di Bandung aja masih jarang lah, masih minim sekali. Nah, mungkin selanjutnya Pak, apa sih yang akan dipelajari di program studi sains data ini? Oke, untuk yang akan dipelajari di sains data ini, yang jelas yang pertama kita akan belajar matematika sebagai dasarnya, kemudian ada mata kuliah statistika, kemudian ada juga informatika. Nah, karena di IKOPIN ini merupakan apa ya, kampus koperasi gitu ya, kita punya ciri khas koperasi di sini, sehingga mahasiswa di sains data IKOPIN itu belajar juga mengenai koperasi. Kemudian mahasiswa pun akan dibekali dengan mata kuliah ekonomi dan wirausaha untuk bekal mereka jika lulusan dari sains data ini ingin membuka usahanya sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi juga sempat disebutkan belajar juga pemrograman ya Bapak, atau programming kayak gitu. Oke, menarik banget ya untuk sains data ini kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin tadi kita sudah berbicara lulusan juga sangat dibutuhkan. Nah, peluang kerja sendiri atau prospek kerja sains data, lulusan sains data terutama di Indonesia ini apa aja nih Pak? Untuk peluang kerja atau prospek kerja, kalau kita sebutnya profil lulusan di sains data itu yang pertama ada namanya data analis. Nah, kalau itu mahasiswa itu begitu lulus dia ahli dalam menginterpretasi data, membuat hasil dari analisis data tersebut terlihat menarik sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada namanya data scientist. Nah, kalau data scientist itu biasanya si perusahaannya butuh apa, kemudian dikerjakan oleh si data scientist tersebut. Sehingga kalau untuk data scientist itu dia pemrogramannya lebih kental dibandingkan dengan data analis. Oke, yang selanjutnya ada namanya data engineer. Kalau data engineer itu dia bagaimana ibaratnya apa ya, membuat memodifikasi data jika misalnya data tersebut misalnya ada kekurangan atau tidak pas dan sebagainya. Kemudian kalau di sains data IKOPIN itu lulusannya juga bisa jadi pembuat software atau bisa dikatakannya software engineer. Nah, karena kita kampus koperasi, jadi untuk lulusan sains data IKOPIN itu bisa juga membuat sebuah aplikasi koperasi yang dibutuhkan untuk koperasi saat ini. IKOPINers mungkin pada penasaran ya Pak, sebenarnya sains data ini apakah harus dari jurusan IPA atau boleh lintas jurusan dari IPS misalnya, seperti itu? Untuk jurusan yang diterima di sains data IKOPIN University ini diprioritaskan jurusan IPA. Kenapa? Karena di sini untuk sains data sendiri mata kuliahnya itu yang tadi saya jelaskan, dia kental dengan hitungan matematika, sehingga kalau IPA itu dia dasarnya sudah ada di SMA gitu ya. Kalau untuk IPS harus belajar lagi gitu dari nol lagi ya, betul, sehingga kasihan ke depannya gitu. Kalau misalnya dia sanggup ya mungkin nggak masalah, cuman kita lebih memprioritaskan yang jurusan IPA gitu. Oke,
baik. Tapi jadi harus dari IPA ya? Nggak bisa dari lintas jurusan kayak gitu. Oke. Nah, tadi sains data, matematika, informatika gitu berhubungannya. Nah, karakter siswa sendiri yang harus sesuai dengan jurusan ini tuh seperti apa? Karena dilihat-lihat sangat rumit gitu ya. Kalau bicara karakter yang jelas, mahasiswa itu harus, yang pertama dia harus teliti. Karena bagaimanapun namanya program, matematika dan sebagainya itu dia harus teliti. Yang kedua dia menyukai perhitungan. Yang ketiga dia senang dengan program, atau ibaratnya senang ngoding, senang komputer dan sebagainya. Kemudian dia harus tanggung jawab untuk ibaratnya mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dia sendiri. Dan yang terakhir dia harus bisa bekerja sama dengan tim. Mau bagaimanapun juga seorang lulusan sains data tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bisa bagaimana menerima kritik dari tim yang lainnya sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal gitu. Baik, nah mungkin tadi sains data harus teliti ya, Icopiners, harus suka matematika juga kayak gitu. Itu momen berat tuh kayaknya. Nah, keistimewaan dari sains data yang ada di Icopin University dengan sains data di universitas lain itu apa, sehingga mungkin calon mahasiswa harus daftar sains data di Icopin kayak gitu? Jadi kalau untuk kenapa di sains data Icopin bedanya apa sih sama prodi sains data yang lain gitu kan? Kalau di Icopin kita untuk sains datanya itu kita untuk kurikulumnya fokus pada pengembangan bisnis. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi ada muatan-muatan mata kuliah ekonominya, kewirausahaannya, karena kita fokus pada pengembangan bisnis, terus fokus juga pada pengembangan dunia usaha dan dunia industri, termasuk koperasi dan UMKM. Jadi kita ciri khasnya itu di situ. Terus yang kedua, di kita juga di sains data Icopin itu kita fokus pengembangan tersebut, mahasiswa pun dibekali dengan keahlian programan. Contohnya Python, ada R, terus ada Table dan sebagainya gitu. Sehingga mahasiswa dapat bekal yang cukup untuk lulus dari sains data Icopin gitu. Juga tadi mungkin di-mention di awal kita ada nilai plus, yaitu belajar mengenai knowledge cooperativism. Nah, itu betul, berjiwa koperasi. Nah, itulah. Itu ciri khas yang tidak semua kampus punya gitu. Hanya Icopin yang punya. Icopin University. Jadi kalau pengen tahu jiwa koperasi itu kuliahnya di. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Nah, tadi kan hard skill dari program studi sains data ini sudah disebutkan ya, matematika dan lain sebagainya. Nah, soft skillnya mungkin kita juga ada soft skill yang harus dimiliki oleh lulusan dari sains data dan pastinya akan diajarkan di Icopin. Itu apa nih? Untuk soft skill yang pertama jelas pemrograman, mereka itu hal yang wajib lah. Yang kedua jiwa wirausaha, mau bagaimanapun walaupun backgroundnya sains data tapi dia tidak bisa berwirausaha. Nah itu kayaknya untuk zaman sekarang itu hal yang wajib, walaupun dia sains data tapi bisa usaha gitu. Usahanya apa? Yaitu dari keahliannya dia untuk melakukan sebuah analisis gitu. Bagaimana dia bisa menjual hasil dari analisisnya. Kemudian yang ketiga, yang jelas-jelas soft skill ya harus bisa yang tadi kooperatif itu, berjiwa koperasi dan bisa kalau bisa membangun koperasi. Nah, itu dia untuk iTalks kali ini. Terima kasih kepada Bapak Adri yang telah ngobrol-ngobrol dengan saya dan juga kepada Icopiners yang sudah menonton iTalks kali ini. Nah, untuk Icopiners yang tertarik dengan program studi sains data dan ingin masuk ke Icopin University, jangan khawatir. Icopiners bisa daftar melalui link pmb.icopin.ac.id. Atau untuk informasi selanjutnya, jangan lupa follow Instagram Icopin University. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. See you.